Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena belum sempat bahas yang long time, jadi di sini gua bermaksud untuk yang ngebahasnya gitu. Jadi gini, yang long time yang gua maksud di cara penjualan sistem ini tuh gini ya. Seperti yang tadi udah gue jelasin sedikit. Jadi ikan cupang yang udah kita beli itu kita grooming, kalau bahasa kerennya itu grooming gitu, supaya size dan warnanya keluar dan menjadi nilai lebih gitu kan untuk kita jual. Ya, jelas mempunyai keuntungan yang berlipat-lipat gitu kan dibanding yang short time. Dan juga keuntungan yang lain dari long time ini gini, jadi kita bisa tahu nih, kita bisa nganalisa, bisa tahu, bisa punya pengalaman dari bagaimana cara kita harus ganti air, bagaimana cara kita memberikan pakan, bagaimana cara kita menentukan pH air, bagaimana cara kita menyimpan ikan tersebut, di mana tempat kita menyimpannya. Karena dari setiap dari setiap keputusan yang kita ambil juga mempengaruhi hasil gitu kan. Maka dari itu sebelum masuk ke arah yang lebih serius atau bisa dibilang menjadi seorang breeder, menurut gua alangkah baiknya ya kita melalui step by step terlebih dahulu, supaya nantinya enggak ngecoh gitu kan. Jadi jangan sampai lu langsung ngebreed, udah gitu breed dengan kualitas terbaik, modalnya cukup gede juga, tapi cuma dapat beberapa ekor, tapi hasilnya nggak terlalu memuaskan dan cara ngejualnya pun bingung gitu. Jadi kenapa gua ngarahin ke step by step supaya lebih tersistematis gitu kan. Jadi punya pengalaman dulu ya, punya ya intinya sih lebih ke pengalaman dan adaptasi lu sama ikan lu gitu kan. Itu sih yang lebih penting. Jadi jangan sampai kita mendadak beli indukan yang mahal tapi kita belum pernah punya pengalaman cara merawat ikan yang baik, bagaimana cara kita breeding yang baik. Nah, kenapa tadi gua mepetkan atau gua sindir-sindirkan antara long time dengan ngebreed gitu kan. Sebenarnya gini, jadi kalau lu beli long time, katakan ikan yang lu beli itu kurang lebih umur 2,5 bulan biasanya orang jual bahanan itu di umur 2,5 bulan. Nah, proses pembesaran yang lu pakai berarti kurang lebih 1,5 bulan sampai dia berusia 4 bulan, atau 2,5 bulan juga sampai dia berusia 5 bulan gitu kan. Tergantung lu mau ngejualnya di umur berapa dan tergantung ikannya udah full block atau belum nih. Biasanya kan nunggu full block tuh. Jadi dari hasil beberapa puluh ekor, katakan lu beli ketika sistem long time ini lu beli 30 ekor gitu. Nah, dari sistem long time ini lu besarin sampai umurnya 5 bulan, baru di situ bisa lu pakai buat indukan juga gitu. Jadi dari 50 ekor lu tinggal incer tuh beberapa yang dapet atau beberapa yang masuk kriteria lu buat di breed gitu kan. Gitu sih lebih enaknya kayak gitu. Sebenarnya buat yang short time juga bisa. Jadi gini, lu beli short time kurang lebih 100 ekor, terus ketika ada bahan yang berpotensi, lu tinggal sortir dulu sekitar 3 sampai 5 ekor, baru lu masuk ke proyekan long time gitu. Jadi si ikan yang 3 sampai 5 ekor itu masuk ke proyekan yang long time buat lu gedein, buat lu breed juga gitu. Sebenarnya sama aja sih, cuman tersistematis dan lebih enak gitu. Terus dari si long time juga ini yang gue maksud, di sisi lain lu punya ilmu pengetahuan, di sisi lain lu punya pengalaman, di sisi lain lu bakal punya eksperimen, di sisi lain lu bakal punya indukan sendiri dan gak usah beli lagi. Di sisi lain juga lu bakal ngerasain bagaimana
apa itu namanya, sensasi atau capeknya ngejaga ikan atau ngebesarin ikan. Jadi jangan sampai lu juga membeli apa ya seenak-enaknya dari petani gitu maksudnya. Jadi karena lu udah ngerasain juga cukup cukup tahu gitu kan, ketika lu nawar ke petani juga ya lu udah ngerasain juga gitu, jadi sama-sama enak kan gitu karena udah sama-sama ngerasain. Jadi intinya petani ngejual yang penting dia dapat untung, dan lu beli juga lu yakin ketika lu beli dan lu jual tuh lu bakal dapat untung juga. Simpelnya sih kayak gitu sih, udah jual apapun juga simpelnya kayak gitu gitu kan. Jangan sampai saling ngejatuhin juga gitu. Terus alasan yang paling pentingnya itu kan dari budget. Jadi katakan lu mau mulai bisnis, terus mau masuk di bisnis cupang. Menurut gua ketika lu punya budget yang pas-pasan, katakan 1 juta. Nah, lu nggak usah ya langsung beli indukan yang bagus dengan ekspektasi anakan pada bagus terus dikali lipat gini gitu. Itu sebenarnya persentasenya lebih kecil dibanding dengan 1 juta itu lu beli partaian dapat berapa per, dari berapa per itu menghasilkan berapa ribu ekor anakan. Nah dari situ kemungkinannya itu sangat besar gitu kan. Katakan dari 1000 ekor anakan yang udah lu kawinin indukannya itu, katakan ada 10% ya berarti ada 100 ekor. Nah di situ kemungkinan itu sangat besar dibanding dengan yang tadi gue maksud. Sebenarnya sih beda mindset, beda cara pengerjaannya ya. Cuman yang gue lebih jelasin karena budget gitu kan, alasannya karena budget. Tapi buat kalian yang memang punya budget yang cukup lumayan ya sebenarnya sah-sah aja sih gitu kan. Terus juga di sisi lain sayang juga kalau misalkan lu belum berpengalaman terus langsung beli ikan yang berkualitas harganya mahal, sayang juga. Nah, apa sih sebenarnya yang gue maksud dengan psikologis ini nih? Psikologis yang gue maksud di sini tuh gini. Biasanya gue juga kena nih psikologis mental. Jadi di mana gue itu pengen punya ikan bagus juga, di sisi lain gue pengen ngebreed juga, di sisi lain gue pengen ngejual juga, gue pengen dapat untung juga, di sisi lain gue nggak mau ngejual ikan gue juga dengan harga murah. Nah ini nih di sini nih biasanya terkecoh tuh. Ini yang paling penting. Jadi lu harus nepatin posisi lu di mana sebenarnya gitu yang gue maksud. Kalau lu jadi seller ya udah fokus jadi seller gitu, dan di situ ada jelas panduannya gitu kan. Jangan sampai lu beli harga bahanan dengan harga yang tinggi terus lu jualnya itu gimana tuh. Apalagi kalau misalkan yang long time misalkan, jangan gara-gara lu beli bahanan harga 15.000 terus lu capek ngerawat, akhirnya lu beli lu jual yang full blokan misalkan 100.000. Sebenarnya sah-sah aja sih, sebenarnya sah-sah aja. Cuman yang gue pengen tekankan gini, bukan ngerusak harga pasaran. Selama lu jual partaian itu nggak satuan, di situ menurut gue aman sih harga ya. Jadi bagaimana lu ngejual ikan lu tuh ke penjual lagi gitu kan intinya. Jadi bukan berarti lu jual full blokan itu 1 biji gitu kan. 1 biji harga 40.000 ya. Iya jelas ngerusak harga pasaran. Tapi yang gue maksud di sini katakan gocap harga full blok lu jual per 50 per 100 gitu yang gue maksud. Nah di situ ya cukup lumayan gitu kan, walaupun memang durasinya agak lama. Ya mungkin itu aja sih buat bahasan yang di sini gitu. Mungkin kalau misalkan yang kurang jelas bisa di komen, dan mohon maaf kalau misalkan ya cara penyampaian gue yang kurang bisa dimengerti gitu. Tapi mudah-mudahan sih bisa mengerti apa yang ingin gue sampaikan dan apa yang ingin gue maksud gitu kan, supaya ya gak banyak yang terkecoh gitu kan. Itu sih ada ya oke lah, cukup paling. Thank you.